Hediati Soeharto, Sarjana Hukum, juga Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Priyatno, Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, dan Ketua Panitia. Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Partai Berkarya dengan tema Konsolidasi dan Pemantapan Kader Berkarya segera dimulai. Terus sekalian, sebelum acara kita mulai, ini ada pengumuman yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Titi Soeharto. Salam. Untuk kita semua, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Rasanya kalau nggak terlambat bukan partai. Tepuk tangan buat kita semua. Ada pengumuman yang ingin sampaikan bahwa barusan saya bicara dengan Pak Ketua Umum, beliau kondisinya kesehatannya kurang baik, jadi beliau menugaskan saya untuk memimpin rapat dan membuka Rakornas ini. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di Hotel Lor-In Sentul. Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya dapat menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Rakornas dan bimbingan teknis BIMTEK yang diikuti secara langsung maupun melalui virtual atau Zoom meeting bagi DPW dan DPD yang tidak bisa hadir secara langsung. Terima kasih kami ucapkan pada para Bapak dan Ibu atas kehadirannya dalam acara ini. Baiklah, pembacaan doa dipersilahkan Habib Husin Muhammad Al-Hamid. Beliau adalah Ketua Majelis NKRI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ana wa iyyakum fi hadhil majlisil mubarak. Walhamdulillah alladzi hada sahril lana sahril maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Hutomo Mandala Putra, dan yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Ibu Siti Hediati Haryadi, dan yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Laksamana Tejo Edi, dan yang terhormat Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Bapak Priyo Budi Santoso, dan tidak luput juga kepada para kader Partai Berkarya baik yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Di sini yang pertama-tama harapan saya kepada Partai Berkarya agar bisa dan mampu untuk mengembalikan kondisi Indonesia seperti pada saat zaman dahulu kala. Kita rindu dengan kondisi dan keadaan Indonesia pada zaman dahulu kala, pada saat dipimpin oleh Haji Muhammad Soeharto. Dan untuk itu yang selanjutnya, marilah
kita membacakan kalimat tahlil yang kita tujukan untuk Bapak Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Haja Siti Hartina. Afdalu dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut. Allahumma arhamna ya Rabb, warham walidina, warham aswajana wa auladana wa duriyatana min ahli la ilaha illallah. Allahumma arhamna ya Rabb idza sirna min adzabil kubur. Allahumma arhamna ya Rabb idza sirna min fitnatil kubur. Allahumma arhamna ya Rabb idza sirna min haril kubur. Allahumma ja'alna ya Rabb hada baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga negara Indonesia ini semakin melangkah ke depan, semakin baik, dijauhkan dari orang-orang yang suka memfitnah, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan para pemimpin-pemimpin yang bijaksana, ingat akan rakyatnya, dan mudah-mudahan insya Allah kita siap 2024 untuk merebut kembali bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Kita tidak boleh gagal. Kita harus optimis, selalu berdoa. Insyaallah mudah-mudahan Allah bisa membantu kami semua dalam mengembalikan kondisi negara Indonesia yang makmur, negara Indonesia yang bersatu, dan negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya rasa sampai di sini dulu. Nanti insya Allah sore bisa kita lanjut kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Hadirin, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari perempuan Partai Berkarya, dan yang dirijen adalah Ibu Eni. Rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anak negeri.
Ya, bersiap-siap sekarang adalah pembacaan teks Pancasila oleh Alvin Dwi Satrio. Tentu saja nanti akan diikuti para peserta. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Ibu Hajah Siti Hediati Soeharto, Sarjana Ekonomi. Marilah bersama-sama kita mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan kita yang telah gugur. Semoga mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah dan kita diberi kekuatan lahir dan batin dan petunjuk Allah dalam meneruskan perjuangan para pahlawan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Mars Partai Berkarya bersama ibu-ibu perempuan Partai Berkarya dipimpin oleh Ibu Eni. Masih dalam posisi berdiri para hadirin.
Ibu Hajah Wartini sebagai Ketua Perempuan Berkarya akan memimpin yel-yel. Dipersilakan. Perempuan Partai Berkarya. Partai Berkarya. Iya, ya tepuk tangan untuk Perempuan Partai Berkarya. Terima kasih. Masih dalam suasana berdiri para hadirin. Sebentar lagi adalah ikrar Partai Berkarya. Sudah bersiap-siap ini Kapten Taufan bersiap-siap? Ya. Nah, tentu ini saja, tentu ini nanti akan ditirukan oleh para hadirin. Ikrar Partai Berkarya dipimpin Taufan. Dipersilakan Kapten Taufan. Ikrar Pancakarya. Ikrar Pancakarya. 1. Kami kader Partai Berkarya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami kader Partai Berkarya siap melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 3. Kami kader Partai Berkarya siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. 4. Kami kader Partai Berkarya siap sedia bersama rakyat berkarya membangun tanah air Indonesia. 5. Kami kader Partai Berkarya menjaga nama baik partai, patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan lainnya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Deklarasi kesiapan Angkatan Muda Partai Berkarya AMPB. Siapa kita? AMPB. Apa pedoman kita? Loyalitas dan integritas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Ibu Siti Hediati Soeharto. Yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, Bapak Laksamana Purnawirawan Tejo Edi. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Bapak Priyo Budi Santoso. Saya, Nadea Lazwardani Zahra, selaku pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Partai Berkarya, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya, Haryo Putra Wibowo, izin melaporkan calon kepengurusan baru Angkatan Muda Partai Berkarya yang akan mengikuti Diklat Lembah Mandala. Selanjutnya, izin menyatakan deklarasi kesetiaan. AMPB siap? Siap. Kami, Angkatan Muda Partai Berkarya, menyatakan 1. Siap mengabdi kepada bangsa dan negara. 2. Siap setia kepada Pancasila. 3. Siap menjadi garda terdepan untuk Partai Berkarya hingga tetes darah penghabisan. 4. Siap mengabarkan panji-panji Partai Berkarya pelosok Nusantara. AMPB jaya, AMPB jaya, AMPB jaya, jaya, jaya. Deklarasi selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian dan pemakaian jaket AMPB secara simbolis kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Ibu Hajah Siti Hediati Soeharto, Sarjana Ekonomi. Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, Laksamana Tentara Nasional Indonesia Purnawirawan Tejo Edi Purniyatno. Juga kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Bapak Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, Magister Administrasi Publik. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya adalah laporan panitia Dr. Rinaldi Prayer Hawati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Ibu Siti Hediati Soeharto. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, Bapak Laksamana Purnawirawan Tejo Edi Purdijatno. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Bapak Dr. Andes Priyo Budi Santoso, MAP. Yang kami hormati Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya seluruh Indonesia, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti acara melalui Zoom meeting. Yang kami hormati Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya seluruh Indonesia
yang mengikuti acara Rakornas secara daring, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Partai Berkarya se-Indonesia, baik yang hadir di sini maupun melalui daring. Yang kami hormati para pimpinan organisasi sayap dan ormas Partai Berkarya beserta anggotanya. Yang kami hormati Ketua EC Ibu Wartini dan seluruh panitia OC dan EC Rakornas Partai Berkarya. Yang kami hormati Ibu dan Bapak-bapak serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Bimbingan Teknik Partai Berkarya tahun 2021. Selanjutnya, perkenankanlah kami selaku panitia melaporkan tentang penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Partai Berkarya sebagai berikut. Rapat Koordinasi Nasional Partai Berkarya diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai kebutuhan. Rapat Koordinasi Nasional dilaksanakan dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan Partai Berkarya dalam rangka persiapan verifikasi partai politik dalam menghadapi pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dalam partai maupun pemerintah, serta melaksanakan konsolidasi internal dengan seluruh jajaran pengurus Partai Berkarya di seluruh tingkatan, mengevaluasi serta melengkapi kepengurusan yang masih kosong sekaligus mengevaluasi kinerja kepengurusan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka persiapan verifikasi faktual partai politik dalam menghadapi pemilu tahun 2024. Waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 24 Oktober untuk acara Rakornas sampai dengan tanggal 25 Oktober untuk acara BIMTEK anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Partai Berkarya se-Indonesia bertempat di Lor-In, Sentul, Bogor. Penyelenggaraan Rakornas ini dimaksudkan sebagai wahana konsolidasi dan kaji ulang berbagai masalah sehingga dapat dirumuskan suatu keluaran berupa kerangka, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja kepengurusan Partai Berkarya di seluruh Indonesia yang lebih baik. Harapan kami dalam penyelenggaraan Rakornas ini antara lain terwujudnya koordinasi dan sinergitas kerja antara seluruh pengurus Partai Berkarya di semua tingkatan se-Indonesia. Adanya semangat baru, menyatukan pikiran, dan merapatkan barisan untuk menuju Partai Berkarya sebagai pemenang dalam pemilu yang akan datang. Para hadirin yang berbahagia, Rakornas ini terasa istimewa karena kehadiran Ibu Siti Hadiati Soeharto dan Bapak Laksamana Purnawan Tejo Edi Purjiatno SH untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakornas demi menuju Partai Berkarya yang lebih besar. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami laporkan rapat koordinasi Partai Berkarya ini dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta yang datang secara offline dan disaksikan oleh seluruh DPD se-Indonesia melalui online. Adapun peserta terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, para ketua DPW dan sekretaris wilayah Partai Berkarya se-Indonesia, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Partai Berkarya, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti melalui daring. Para ketua Orsap dan Ormas Partai Berkarya. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Siti Hadiati Soeharto atas dukungan sehingga rapat koordinasi dapat diselenggarakan dengan baik, dan juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya mohon perkenan Ibu untuk membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Berkarya tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, marilah kita semua mengikuti pembukaan acara Rakornas Partai Berkarya oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, ya, Ibu Hajah Siti Hediati Soeharto, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mewakili Ketua Umum, dengan ini saya membuka Rapat Koordinasi Nasional Partai Berkarya tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, dengan demikian acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Partai Berkarya dengan tema konsolidasi dan pemantapan kader berkarya telah selesai. Dan langsung saja sekarang adalah Rapat Koordinasi Nasional. Dipersilahkan untuk menempati yang telah disediakan adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya, Ibu Hajah Siti Hediati Soeharto, Sarjana Ekonomi. Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatmo, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Priyo Budi Santoso, Magister Administrasi Publik. Dipersilakan. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang meriah untuk para pemimpin kita. Terus sekalian, kita telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita berbangga hati, barusan saja secara resmi rapat dibuka oleh Ibu Titi Soeharto, Siti Hediati Soeharto, dan bersama-sama telah kita saksikan. Hari ini untuk sesi pertama ini kita memasukin Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Per hari ini tadi laporan panitia sudah hadir 23 Dewan Pimpinan Wilayah, juga anggota DPP Partai Berkarya, para pimpinan organisasi sayap, pimpinan organisasi massa yang bernaung di bawah Partai Berkarya, dan juga istimewa hari ini Rakornas kita dihadiri tamu khusus kita, para anggota DPRD terpilih dari Partai Berkarya. Tepuk tangan. Terus sekalian, untuk yang pertama kalinya ini segera akan kita dengarkan pidato dari Ketua Dewan Pertimbangan kita, Ibu Titi Soeharto. Panggilan akrabnya begitu, lengkap nama beliau adalah Ibu Siti Hediati Soeharto. Ada pesan yang amat penting yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum kita, bukan hanya tadi, beberapa waktu lalu dan seterusnya, tapi nanti akan disampaikan langsung pesan itu dalam pidato bersejarah
yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Titik Soeharto. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Bapak Laksamana Purnawirawan Tejo Edi, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Bapak Priyo Budi Santoso, yang saya hormati Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, anggota DPRD Partai Berkarya, para pimpinan ormas yang berkesempatan hadir maupun yang mengikuti secara daring. Yang saya hormati Ketua OC dan Ketua SC Rapat Koordinasi Nasional, Bapak Ibu peserta Rakornas yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas karunia-Nya kita diberi sehat dan kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dalam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Partai Berkarya tahun 2021 ini. Saya berbahagia dapat kembali bertemu dengan saudara-saudara sekalian setelah kurang lebih 2 tahun terakhir kita terpisah oleh pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan terlindung dari ancaman segala macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara sekalian atas loyalitas yang telah saudara-saudara sekalian tunjukkan kepada Partai Berkarya. Walaupun badai menghadang, saudara-saudara tetap bertahan, bersatu bersama kami, keluarga Soeharto, dalam mempertahankan Partai Berkarya. Rakornas kali ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk melakukan konsolidasi. Rakornas ini selayaknya mampu menyegarkan kembali semangat kita untuk lebih bekerja keras, mengangkat, membesarkan dan memperkuat Partai Berkarya sebagai sarana perjuangan politik kita dalam ikut serta membangun bangsa, mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Soeharto dan Ibu Tini Soeharto. Saudara-saudara peserta Rakornas, penting saya sampaikan di sini bahwa ada suatu pembicaraan yang sangat mendalam antara saya dan Ketua Umum yang disaksikan oleh Sekjen dan beberapa pengurus lainnya mengenai masa depan Partai Berkarya, di mana saya diminta untuk memimpin jalannya roda partai sehari-hari. Dalam pembicaraan itu saya ditunjuk sebagai Ketua Harian. Menanggapi rencana perubahan jabatan kepengurusan partai sebagaimana yang diamanatkan oleh Ketua Umum, saya kembalikan kepada pimpinan partai baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tanpa dukungan saudara-saudara semua, saya kira amanat yang diemban oleh siapapun tentu tidak dapat berjalan dengan baik. Sekiranya melalui forum ini dukungan itu diberikan kepada saya, insya Allah amanat dan tugas yang diberikan kepada saya itu akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Amanat dan tugas yang diberikan itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dengan segala tantangan yang ada di dalam maupun tantangan yang muncul dari luar, tanggung jawab sebagai ketua harian adalah pekerjaan yang cukup berat. Namun demikian, bila kita kerjakan secara bersama-sama dengan para pengurus partai secara kompak, solid, dan pantang menyerah, insya Allah kita dapat meraih kesuksesan bersama sebagai partai yang solid dan dicintai oleh rakyat Indonesia.
Saya melihat Ketua Umum tetap memiliki komitmen dan semangat yang tinggi dalam memperjuangkan Partai Berkarya yang saat ini tengah menghadapi tantangan di bidang hukum yang tidak mudah. Dari arahan Ketua Umum, saya berkeyakinan kita akan mampu melewati badai ini dengan selamat. Tentunya atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merupakan hasil dari kerja keras Dewan Pimpinan Pusat dan tim hukum kita. Tentunya kita semua sependapat bahwa kita memerlukan evaluasi internal. Karena dalam perjalanan kita beberapa waktu yang lalu, saya melihat di antara kita ada yang kurang bersabar. Ada yang goyah loyalitasnya, dan bahkan ada pula yang bertindak kontraproduktif bagi kepentingan partai. Saudara-saudara tentu paham bahwa Partai Berkarya sedari awal mengalir di dalamnya darah perjuangan Bapak Soeharto yang mewariskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pak Harto yang kita hormati dan junjung tinggi bersama. Oleh karenanya, dengan adanya pihak tertentu yang tidak loyal pada warisan nilai-nilai Pak Harto, bahkan telah menafikkan kepemimpinan Bapak HMP, jelas-jelas mereka ini hanya bertujuan untuk menghancurkan kita. Maka saya tegaskan di sini, kita tidak dapat mentolerir tindakan mereka yang telah melampaui batas. Kita semua menginginkan Partai Berkarya, tempat kita bernaung ini menjadi partai yang besar, disegani, dan menjadi partai yang dipercaya oleh rakyat Indonesia. Kita menginginkan semakin banyak rakyat yang menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai yang kita cintai ini. Oleh karenanya, demi mewujudkan keinginan kita itu, kita harus loyal terhadap garis perjuangan partai. Kemudian segera lakukan pembenahan agar selaras dengan tuntutan masyarakat pada umumnya. Selain itu, kita harus cerdas dan sigap dalam membaca situasi perkembangan politik nasional hari ini maupun ke depannya. Untuk itulah, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai, saya mendukung segala upaya positif Ketua Umum beserta jajarannya dalam membela hak konstitusinya hingga pemerintah menetapkan keputusan yang adil bagi kita semua. Kepada seluruh kader-kader Partai Berkarya di seluruh Indonesia, mari kita rapatkan barisan. Inilah saatnya kita bangkit kembali. Kita bangun komunikasi yang lebih baik, konsolidasi semua potensi yang kita miliki, dan bersama-sama menyelesaikan semua persoalan dengan sebaik-baiknya. Kita tatap masa depan dengan optimisme, biarlah yang sudah berlalu kita jadikan pelajaran. Kepada kader yang masih memiliki keraguan, inilah saatnya untuk menumbuhkan kepercayaan. Di sini ada yang masih ragu? Alhamdulillah, terima kasih. Masyarakat menanti kiprah kita untuk mewujudkan nilai-nilai luhur dari sesepuh kita. Bapak Soeharto telah menitipkan semangat juang kemerdekaan menjadi semangat juang pembangunan. Kini adalah tugas kita untuk melanjutkan semangat pembangunan Pak Harto menjadi semangat mensejahterakan rakyat melalui Partai Berkarya. Saudara-saudara sekalian, Partai Berkarya adalah partai terbuka yang dapat bermitra dengan pemerintah. Kita mendukung kebijakan pemerintah sepanjang kebijakan itu bertujuan untuk berimplikasi positif terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, bila ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, yang merugikan bangsa dan negara, maka kita tetap menjadi partai yang kritis objektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa meridhoi dan membimbing langkah kita
dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Titi Soeharto. Saudara sekalian, itu tadi pidato sambutan dari Ibu Titi Soeharto yang betul-betul menggugah kita, dan ada pesan dari Ketua Umum yang langsung disampaikan beliau. Hari ini kita semua terharu. Hari ini kita telah mendengarkan pidato dari Putri Pak Harto yang oleh Bapak Ketua Umum telah mengamanatkan tugas khusus yang berat. Karena saya adalah saksi sejarah pertemuan itu, maka saya harus ikut menekankan ini. Bahkan kata-kata Ketua Umum, Ketua Harian dengan wewenang khusus seperti layaknya Ketua Umum. Hari ini Bapak Ketua Umum kita sebenarnya sedianya berkenan hadir sampai semalam. Tadi sudah diumumkan, langsung ada komunikasi telepon. Beliau kurang sehat dan kita semua mendoakan Bapak Ketua Umum segera pulih kembali dan menyerahkan tadi untuk membuka acara dan seterusnya kepada Ibu Titi Soeharto. Saudara sekalian, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, utamanya anggaran rumah tangga pasal 8 ayat 6 poin B, disebutkan Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari minimal seorang Ketua Umum, seorang Ketua Harian bila diperlukan, beberapa Wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal, dan seterusnya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal ini, Ketua Harian ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Clear and clean. Dalam Rapimnas terakhir kita di Gedung Kranadi beberapa waktu lalu, salah satu butir keputusannya adalah memberikan kewenangan kepada Bapak Ketua Umum untuk melakukan hal ehwal pembenahan struktur partai bila dipandang perlu. Betul? Ini para ketua DPW, 23 ketua DPW, pimpinan DPW hadir. Oleh karena itu, meski ini merupakan kewenangan Bapak Ketua Umum, tetapi karena tadi Ibu Titi Soeharto memohon dan meminta karena tanggung jawabnya ini terlalu besar bagi beliau, beliau menyampaikan bersedia dengan penghormatan kalau mendengarkan langsung persetujuan dari delegasi kita se-Indonesia. Itu kenapa meskipun ini Rakornas, mumpung ketemu bersama, disaksikan juga oleh Ketua Dewan Kehormatan kita, Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiatmo. Beliau adalah senior sesepuh TNI, mantan Menko Polhukam Republik Indonesia. Disaksikan oleh semua yang hadir, bukan sekedar para pimpinan DPW se-Indonesia yang hari ini hadir 23 per tadi pagi, mungkin lebih dari itu 25,
juga dihadiri oleh DPP Partai Berkarya, juga dihadiri oleh organisasi sayap lengkap dari angkatan muda partai kita maupun perempuan berkarya kita, dan para organ-organ yang selama ini setia mendukung Partai Berkarya dan keluarga, ormas-ormas yang membanggakan itu, juga tamu khusus kita dari para anggota DPRD yang terpilih dari Partai Berkarya yang ini hadir. Izinkan saya sebagai Sekretaris Jenderal dan pimpinan menanyakan, apakah terhadap amanat penunjukan Bapak Ketua Umum kepada Ibu Titi Soeharto, Ibu Siti Hediati Soeharto ditugaskan, diamanatkan oleh Ketua Umum dengan amanat berat sebagai Ketua Harian dengan tugas-tugas khusus yang amat luas seperti tadi saya jelaskan. Apakah saudara sekalian secara bulat menyetujuinya? Yang setuju silahkan berdiri. Yang setuju silahkan berdiri. Tujuh berdiri. Izinkan saya bagi sekjen, bolehkah ini saya ketuk palu dengan bulat-bulat? Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Karena Pak Ketua Umum sudah, kita ketuk palu lagi. Saudara sekalian, sebelum nanti kita lanjutkan pidato arahan dari Bapak Tejo, senior kita, untuk mengingatkan dan mengenang jasa-jasa besar dari Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, pemimpin besar negeri kita pada saat itu, yang hari ini jasanya demikian besar luar biasa. Maka marilah kita saksikan sejenak dengan seksama cuplikan sejarah jasa besar dari Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, dan kita mengenang jasa-jasa beliau. Saya persilahkan untuk diputar. Terlahir dari keluarga petani yang sangat sederhana, Pak Harto adalah seorang pemimpin yang memahami pertanian dan sangat dekat dengan rakyatnya. Tahun diberi kepercayaan oleh rakyat dan dibantu oleh menteri-menterinya yang cakap, beliau berhasil membangun negeri ini sampai-sampai diberi gelar Bapak Pembangunan. Berbagai penghargaan juga diberikan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya, tahun 1986 diberikan oleh FAO karena berhasil dalam swasembada beras, dan tahun 1989 oleh WHO dalam keberhasilan Indonesia menekan laju pertumbuhan penduduk. Di dunia internasional, beliau adalah pemimpin Indonesia yang sangat dihormati dan disegani oleh negara-negara sahabat.
sebagai pemimpin negeri yang berhasil dan dicintai rakyatnya, beliau adalah suami dan ayah yang soleh yang sangat mencintai keluarganya. Tahun 1998, karena krisis ekonomi yang melanda Asia dan Indonesia, beliau menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Semenjak itu, kesehatan beliau mulai terganggu dan keluar masuk rumah sakit. Ini adalah foto keluarga terakhir saat di rumah sakit sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir 27 Januari 2008. Beliau dimakamkan di Astana Giribangun di Solo dengan upacara kenegaraan penuh, diantar oleh jutaan rakyat Indonesia yang berdiri di sepanjang jalan maupun yang melihat dari layar kaca. Selamat jalan pahlawanku. Diberi gelar atau tidak, Bapak adalah pahlawan bagi kami, putra-putri, cucu-cucu, keluarga besar, dan berjuta-juta rakyat Indonesia yang mencintai Bapak. Selamat beristirahat Bapak. Titip doa untuk keselamatan rakyat dan negeri ini, agar perjuanganmu tidak sia-sia. Al-Fatihah. Inilah sedikit cuplikan dari jejak-jejak sejarah Bapak pembangunan kita, pemimpin yang demikian besar jasanya bagi Republik yang kita cintai, yang juga merupakan ayahanda dari Ibu Titi Soeharto maupun Pak Tommy Soeharto. Sekali lagi saya mengajak dalam suasana kebatinan, mari kita sejenak menyampaikan doa khusus menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita kirimkan suratul Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Semoga Pak Harto dan Ibu Tin Soeharto mendapatkan anugerah tempat yang mulia di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara sekalian. Ya. Kami dari daerah-daerah Pak Sekjen, mohon video ini diperbanyak. Baik dari Sumatera Barat, apakah ini kehendak dari seluruh provinsi Indonesia? Dengan izin Ibu Titi, akan disiapkan nanti kopi mengenai ini untuk bisa diedarkan bahkan di setiap acara-acara penting secara nasional maupun yang dilakukan oleh DPW dan DPD. Dipersilahkan untuk memutar ini dengan izin Ibu Titi Soeharto. Setuju? Nggak ada ketok palunya, jari tangan ini. Baik, jadi Jakarta pun juga ingin ya ini ya. Baik, semua menginginkan. Baik. Selain para provinsi DPW dan DPD, saya mau nanya, apakah organisasi sayap dan ormas-ormas juga menginginkan kopi yang sama?
Betul? Ini para ketua umum dan sekjennya datang, betul? Baik, nanti secara khusus akan kita kopikan. Baik, kita ketok lagi. Oh, ada palunya tuh. Wah, tanganku Haji. Boleh kalau tentang ini, kalau yang lain belum boleh dulu. Tentang apa? Sedikit, silakan pengeras, silakan. Ya, sejauh tentang ini masih boleh. Ini makasih. Beliau adalah ketua Maluku kita, silakan dikenalkan. Makasih Pak Sekjen. Sepanjang saya berpartai berkarya sampai detik ini, ya gimana ya, semacam sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi ketika ibu kita, Ibu Titi menyampaikan pidato, mohon maaf Pak Sekjen, saya orang yang sangat geli terhadap pidato-pidato besar perempuan-perempuan dunia, dan karena itu dia tidak melebihkan bahwa pidato tadi pidato yang sangat luar biasa yang bagi saya setara dengan pemimpin-pemimpin dunia. Baik. Dan karena itu bukan cuma kopi tadi saja, bahkan kopi daripada pidato itu pun harus dimasukkan dalam satu paket. Makasih. Itu permintaan. Baik. Sofyan Harihaya, Ketua DPW Maluku Partai Berkarya. Terima kasih. Jadi yang akan kita kopikan adalah yang cuplikan sejarah tadi mengenang Pak Harto beserta kopi dari pidato Ibu Titi Soeharto. Baik, nanti akan disiapkan panitia. Seluruh DPW minta sama, Ormas Orsap juga, DPRD juga. Iya, baik. Terima kasih. Baik, saudara sekalian, demikianlah yang tadi bisa kita ini, dan momen ini adalah momen yang cukup penting dan berjarah pada Rakornas kita hari ini. Dan dengan izin saudara sekalian, kita lanjutkan dan kita dengarkan sekarang pidato pengarahan dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Berkarya, Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Tejo Edi Purdiyatmo. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Umum, ulangi, Ketua Dewan, Ketua Hari. Ibu Ketua Harian, Ibu Titi Soeharto. Yang saya hormati Bapak Sekjen, para pengurus DPW, ulangi DPP, DPW dan DPD, organisasi sayap dan ormas, dan anggota DPRD Partai Berkarya yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka rapat koordinasi Partai Berkarya. Saya teringat hampir setahun yang lalu, atau mungkin sudah lebih dari setahun yang lalu, kita pernah melaksanakan Rapim Nas di Granadi. Setelah itu kita tidak pernah bertemu lagi karena memang situasi pandemi pada saat itu dan sampai sekarang masih. Namun saya sudah tidak mendapatkan lagi informasi apa yang terjadi dengan Partai Berkarya ini. Karena pada saat itu ada saudara-saudara kita yang kurang sabar, ya, kurang sabar, dan anggaplah itu ada gangguan sedikit, sehingga Partai Berkarya ini ada dua, satu berkarya putih dan satu berkarya kuning. Tadi saya kira yang putih tadi berkarya dari sana, ternyata bukan. Ternyata andalan anak muda kita. Tapi saya yakin bahwasanya dari yang putih hari ini menggunakan kuning hari ini. Ada yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Mari kita bangkitkan kembali semangat Partai Berkarya yang telah kita bangun bersama. Situasi saat ini memang dalam keadaan pandemi, ya. Kita
lama tidak bisa saling berjumpa, namun kita tetap bisa berkomunikasi melalui handphone, dan itu sudah cukup untuk kita bisa berkomunikasi. Tetapi kita harus berterima kasih kepada pemerintah saat ini, bahwasanya saat ini situasi sudah melandai. Dan mudah-mudahan ini tetap terus melandai dan bisa hilang pandemi ini dari bumi Indonesia. Dan kalau kita melihat, kita masih merasakan adanya residu pemilu yang lalu, di mana bangsa kita saat ini terpecah. Dan ini sangat nampak sekali. Tetapi Partai Berkarya menghendaki bahwasanya keterbelahan ini akan kita persatukan kembali nantinya. Ini harus menjadi semangat kita semua dari Partai Berkarya. Munaslup yang dilakukan oleh beberapa teman kita saat itu, saya ingin sampaikan secara benar adalah begini. Ada ketidakpuasan dari teman-teman itu ingin membuat suatu perubahan pada saat itu, tetapi kurang sabar itu. Dalam rapat, beberapa kali rapat saya tidak hadir, tapi rapat terakhir saya hadir di sana. Ada 9 orang majelis tinggi. Di sana terjadi dialog. 6 menyatakan tidak setuju dengan adanya munaslup. 3 yang mengatakan setuju dengan munaslup. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai bisa terjadi munaslup dilakukan dan justru itu diresmikan oleh yang berwenang waktu itu. Memang ada sedikit kesalahan dari kita ya, karena hasil Rapimnas kita tidak segera kita setorkan ke Menkumham. Ya, karena dari Rapimnas ke Munaslup itu ada jeda waktu berapa hari. Kalau kita sudah duluan ke sana, kita bisa tuntut bahwa kita sudah lakukan melaporkan lebih dulu mereka. Tetapi karena tidak, ya sudah, memang ini adalah sejarah kita. Tapi ini adalah tantangan untuk kita semua untuk kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Saya memohon tentunya Pak Sekjen, proses hukum ini harus kita kawal bersama sampai menjadi inkrah. Ya. Sebelum inkrah tidak mungkin kita mengadakan perubahan yang besar ataupun mengadakan Rapimnas. Dan apabila nanti telah inkrah, saya mohon segera diadakan Rapimnas dan kita susun kembali struktur organisasi yang baik ke depan dan tentu diawali orang yang baik pula tentunya. Saya melihat tadi video tadi ya, agak terharu juga saya melihat. Kenapa? Beliau adalah tokoh besar Pak Harto ini. Ya. Kita Partai Berkarya trademarknya adalah Pak Harto. Menurut saya berat kita menggendong nama Pak Harto ini berat. Kenapa? Beliau adalah seorang yang sangat karismatik, orang yang disiplin, tetapi dekat dengan rakyat. Dan beliau, saya belum pernah mendengar beliau marah secara langsung, tidak pernah beliau marah. Ya. Saya kenapa waktu itu diminta untuk membuat Partai Berkarya ini, saya langsung iyakan, karena saya ingin membalas jasa beliau. Pertama, saya masuk sebagai militer pertama, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, saat beliau. Saya dilantik saat beliau. Dan alhamdulillah waktu itu, pada waktu beliau tidak ada, saya ikut juga mengantarkan beliau dengan sudah bintang 3 di pundak pada waktu itu. Seorang bintang 3 dari bawah naik ke atas itu naik sepeda motor karena penuh saat itu. Ya, bagaimana kecintaan rakyat terhadap Pak Harto pada waktu itu. Saya naik motor itu. Ya biasanya kita ada pengawal ada ini, enggak, naik sepeda motor bintang 3. Ya itulah terjadi. Bagaimana kecintaan rakyat terhadap Pak Harto pada waktu itu. Nah untuk itu saya mengharapkan nanti kader Partai Berkarya ini untuk mengangkat beliau ini harus mengadakan perubahan mindset dan mentalitas
dan moralitas tentunya. Tidak mudah. Ya. Kita harus mulai dengan disiplin, ya, disiplin. Kemudian semangat kerja dan etos kerja. Optimis, tidak sombong. Beliau tidak sombong. Beliau itu bukan tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa, malah beliau jago bahasa Belanda sudah. Tetapi beliau ini tidak pernah berpidato di PBB berbahasa Inggris, tidak pernah. Berbahasa Indonesia beliau. Beliau bangga dengan bahasa kita sendiri. Tetapi kalau dalam pembicaraan, ya fasih beliau. Nah, kita bersama nanti kita mendorong agar beliau bisa diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya sudah berusaha sebagai Menko Polhukam, Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan untuk mengangkat beliau, ya, sebagai pahlawan nasional, tetapi belum berhasil dalam situasi saat ini. Tapi yakinlah bahwa suatu saat bisa berhasil bahwa sebagai kebanggaan kita sebagai pahlawan nasional nantinya. Ini harus kita perjuangkan, ya, kader Partai Berkarya. Kemudian saya menghendaki nantinya ada pembenahan Partai Berkarya. Walaupun belum ingkrah, kita harus sudah mulai menyiapkan dari sekarang. Ya. Yang pertama adalah selesaikanlah masalah hukum. Tentu Sekjen akan mengkoordinir dari tim hukum, ini harus tetap menjalankan sampai inkrah. Ya. Harus kita perjuangkan. Ya, harus kita perjuangkan. Sebetulnya ini bukan gangguan dari luar, ini dari saudara-saudara kita sendiri, ya, saudara kita sendiri, ya. Kemudian bentuklah mahkamah partai ini sehingga persoalan di dalam partai jangan mencuat keluar, diselesaikan dulu di dalam mahkamah partai. Ini yang belum sempat kita kemarin belum sempat terbentuk dengan benar, ya. Ada tetapi tidak ada gitu, ya. Ada tapi tidak ada. Kemudian struktur nanti mulai disiapkan dari sekarang. Kita begini, jangan kita terkaget-kaget begitu inkrah bingung gitu apa yang kita kerjakan. Dari sekarang harus kita siapkan, ya, satu struktur partai yang benar seperti apa, berapa nanti di tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat DPP dan sebagainya. Yang kedua adalah coba dibaca kembali ADART. Silakan kalau mau disempurnakan, monggo disempurnakan. Yang kurang pas disempurnakan. Ya. Kemarin memang belum ada ketua harian, tetapi sekarang ada Bu Titi sebagai ketua harian kita, dapat mandat dari ketua umum. Ini membawa suasana baru yang kelihatannya semua cerah jadinya. Saya sudah banyak bicara dengan beliau, apa kekurangan dan kelebihan, ya kita harus terima bersama, ya, sebagai cambuk untuk ke depan nantinya. Kemudian kepengurusan kita sudah mulai melihat sekarang. Jangan asal comot, asal penuh. Tidak demikian. Partai Berkarya, partai baru, harus benar-benar baru, betul baru dalam arti kata pemikiran, hati, ya, mental dan moralnya harus mulai baru. Kita tetap pegang teguh Partai Berkarya adalah anti komunis itu pasti, ya. Tidak usah takut mengatakan ini, karena ini masih tercantum di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, masih ada sampai sekarang, ya. Nah, untuk itu tetap kita pegang itu. Kita mengikuti apa kata sesepuh kita Pak Harto. Dan tadi saya katakan ke depan kita harus membuat partai ini partai yang disiplin, optimis, semangat dan militan. Nah ini ya, militan yang penting. Disiplin ini penting. Bagaimana kalau kita tidak disiplin untuk bisa memajukan partai ini? Ya.
tepat waktu, ya, mengikuti acara, ikuti dengan baik. Nanti ada saatnya kita mau ngobrol di luar, ada saat istirahat. Pada saat makan bisa. Mau merokok, ada nanti saat istirahat, ya, tepat waktu. Ini yang menggambarkan partai ini partai yang benar-benar partai modern seperti itu. Ke depan saya minta, semua kan harus disiapkan sekarang Pak Presiden ini, ya dibantu Bu Ketua Harian. Sorry ya saya. Pertama adalah kita di DPW dan DPD ya, siapkan untuk verifikasi. Ya, saya melihat mungkin sekarang baru 2/3 DPW yang masih utuh. Tetapi tadi malam ada yang laporan saya Pak Sekjen, dari Kepulauan Riau sudah terbentuk sana. Ya, tapi walaupun masih pejabat, saya bilang laporkan ke Sekjen bahwa sana masih ada. Yang lain coba mulai dibenahi lagi untuk bisa diisi kembali. Kemudian DPD juga harus menyiapkan untuk verifikasi ini. Lengkap. Ibu Titi, saya mau melaporkan Bu. Saya dulu sebagai Korwil Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Saya tahu persis, saya keliling pada waktu itu. Bagaimana kader-kader ini karena cintanya kepada Pak Harto, semua dikorbankan. Mungkin ada yang jual sawah, jual kerbau, jual motor, ya, jual mobil mungkin. Ya nggak apa-apa, itu adalah perjuangan, ya, perjuangan kita bersama. Tetapi nanti kita mengharapkan bahwa partai ini akan mendapatkan reward ya dari Allah SWT yang terbaik untuk partai ini. Kemudian saya minta para kader ini mulai turun ke rakyat, ya. Jangan kalau mau pemilu saja, mau kampanye saja turun ke rakyat. Dan dengan situasi seperti saat ini, ya, saya mengalami situasi ini adalah pada tahun 65, ya, saya masih SMP kelas 1. Hampir mirip situasi seperti ini, rakyat susah, ya. Nah untuk itu kalau kita keturun ke rakyat sekarang ini, kalau kita hanya mengatakan visi misi, ya ditinggal pulang sama mereka, ya. Tetapi kita bawakanlah sesuatu sesuai kemampuan sebagai atensi kita terhadap rakyat kita. Artinya cinta rakyat itu betul, jangan hanya di mulut, cinta pada rakyat, ya. Kemudian sampaikan pada mereka itu bagaimana dalam situasi pandemi untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ini seorang ikut sosialisasi, bantu pemerintah lah ya, dalam hal ini yang baik kita bantu untuk ini semua. Yang kedua juga ulangi, yang berikut adalah begini, anak-anak muda sekarang pada waktu kejadian G30S itu mungkin ada yang belum lahir, ada yang juga masih mungkin bayi, tidak mengerti. Padahal kalau kita yang sudah mengerti bahwasanya siapa Pak Harto ini, sosok yang sangat karismatik. Tolong disampaikan kepada rakyat itu. Inilah anak-anak muda sekarang mungkin tidak tahu siapa beliau dulu. Ya, ini harus kita kembangkan. Saya kemudian sekarang ada di forum komunikasi masyarakat peduli sejarah. Kita ingin meluruskan kembali, ya, sejarah yang benar seperti apa. Ya. Sekarang ada katakan G30S. Padahal yang aslinya G30S miring PKI. Ini nggak pernah disebut sekarang. Kita katakan itulah. Ya. Kalau kita yang dari militer pasti secara berkesinambungan itu akan sampai kepada junior kita sampai. Ya, artinya pemikiran kita sama seperti itu. Kemudian memang nanti setelah pemilu ya kita turun kampanye dan sebagainya. Pada saat pencoblosan kita perlu harus menyiapkan saksi. Ya, saksi. Kalau memang dana sangat terbatas, ya kader ini selesai nusuk jadi saksi, didaftarkan sebagai saksi. Ya itu cukup menghemat menurut saya. Karena terus terang kita ini banyak orang ini kadang, saya dulu di Partai Nasdem itu ya dikasih saksi, ternyata di tempatnya ketua umum itu tidak ada saksinya, aneh kan? Nakal, banyak yang nakal seperti itu.
Nah untuk itu oke lah, ada atau tidak ada dukungan, tetapi kita harus bisa juga menjadi saksi bahwa Partai Berkarya mendapat suara yang sebenarnya seperti itu. Kemudian nanti Pak Sekjen itu harus membentuk juga korwil Pak ya, untuk menjembatani antara daerah dengan pusat. Harus ada korwil nanti untuk itu semua. Dan terakhir, saya tidak akan terlalu banyak karena masih banyak acara. Yang terakhir adalah rekonsiliasi. Ya. Mereka yang putih itu, yang pakai baju putih, itu saudara kita juga. Kalau mereka ingin kembali, ya kita harus terima mereka. Tetapi, nah ini masih ada tetapinya. Untuk orang-orang yang dalam pengaruh itu bolehlah kembali. Tapi kalau pentolannya ya mohon maaf. Ya, mohon maaf, tidak bisa kita terima. Karena mereka inilah yang membuat kita makin terpuruk saat ini, Partai Berkarya ini. Ya, nanti ke depan mudah-mudahan, ya betul screening. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa menjadi besar kembali, menjadi kompak. Partai Berkarya baru muncul ya, tanpa apa-apa. Kita sudah bisa menyamai Partai Perindo yang mengeluarkan dana sekian besar. Ya, kita bisa mengalahkan PKPI, Hanura, PBB, apalagi namanya PSI, bawah semua itu enggak ada. Jadi kita ini masih dicintai rakyat, belum dipoles itu, belum dipoles. Kalau nanti ya, kalau nanti Ketum lagi ya, Ibu Ketua Harian ini sudah mau turun ke daerah-daerah, karena beliau ini sebagai keluarga militer sudah biasa turun ke anak buah, sudah biasa. Beliau sebagai anggota dewan resesnya turun ke daerah-daerah. Yang biasa di 2 tempat, beliau kadang 8 tadi laporan, 8. Sampai orang bilang, waduh kalau turun ke daerah jangan sama Bu Titi lah, kenapa? Capek, semua didatengin. Itu yang betul. Ya, justru itu yang betul. Yang nggak mau itu yang salah. Karena itu kalau ditanya berapa anggota gaji anggota DPR, yang nggak mau keliling tadi itu yang nutup-nutupi. Tapi kalau yang mau turun ke daerah dia buka, ya memang saya turun ke daerah, ini gaji saya seperti ini, kenapa ditutupi? Ya, ini yang terjadi sekarang ini. Jadi saya berharap ini ada suasana baru. Selamat pada Bu Titi sebagai ketua harian. Oh, ya, jangan provokator. Ya, tapi itulah bentuk kegembiraan Bu Titi. Ya, karena selama ini kita sudah lama nggak ketemu, kita ketemu lagi. Ya, inilah kita nanti akan banyak bertemu. Beliau akan keliling ke daerah-daerah. Ya, nanti tunggu aja. Mohon maaf, saya bukan fait accompli Bu ya. Tapi ya kayak fait accompli ya, Bu turunlah ke daerah. Ya memang di daerah senang itu. Kita datangi ke Jogja disuguhi gudeg, Solo disuguhi nasi liwet. Wah, di mana-mana nanti ke Papua sana ada ikan bakar dan lain-lain, banyak sekali. Ya kita anggapnya seperti kita ketemu saudara-saudara kita sendiri. Nah, dengan inilah nanti kita berharap bahwa ke depan Partai Berkarya akan menjadi lebih besar dan kuningnya akan lebih mencolok, lebih cerah nantinya. Ya, itulah kecerahannya. Satu, saya inginkan tidak ada pesta yang tidak usai. Artinya habis gelap terbitlah terang. Jangan takut kita ya. Kita sekarang seperti ini, siapa tahu suatu saat kita akan pada puncak partai yang besar nantinya. Ya, ini saya harapkan. Tetapi semua ini tidak bisa oleh beliau sendiri, tetapi juga partisipasi kader semua. Kita bersama-sama untuk bisa memajukan Partai Berkarya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Kehormatan kita, Bapak Tejo Edi. Baik saudara sekalian, saya akan menyampaikan tambahan arahan sedikit saja. Izin Ibu Ketua Harian, Ibu Ketua Harian. Saya harus ikut-ikut Pak Tejo deh. Dan Pak Tejo mohon izin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dengan tadi sudah kita dengarkan bersama keputusan amanat dari Bapak Ketua Umum yang kita ketuk palu lagi menjadi dukungan rekomendasi Rakornas menyetujui amanat Bapak Ketua Umum yang menunjuk Ibu Titi Soeharto sebagai Ketua Harian. Kalau saya nggak boleh salah, ini menggembirakan kita. Bukan hanya Ketua Harian titik, tapi dengan koma, dan saya mendengarkan langsung itu, menyaksikan setelah kira-kira kurang lebih hampir 1 jam Pak Tommy Soeharto dan Ibu Titi, kebetulan ini dua-duanya adalah putra-putri tercinta Pak Harto dan Ibu Tin. Setelah itu kemudian saya termasuk yang dipanggil menyaksikan apa yang dibicarakan. Saya kaget luar biasa dan menyampaikan, loh kalau gitu, kalau lagi berdua saya panggil Mas Tommy, loh saya kan juga masih menandatangani untuk aspek-aspek hukum dan lain sebagainya, tetap sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dan ingat, saya juga masih Ketua Dewan Pembina. Kalau nggak salah wewenang saya besar, saya iakan betul. Menurut ADART partai kita, Ketua Dewan Pembina posisinya sentrum, dan ya kurang lebih kalau saya terjemahkan bisa seperti mempunyai hak veto, seperti gitu. Jadi Pak Tommy masih bersama kita. Surat-surat yang bersifat penting untuk urusan kasasi misalnya, Kemenkumham misalnya, yang keluar ke KPU misalnya, itu masih diteken juga oleh beliau bersama dengan Sekretaris Jenderal. Tetapi beliau juga menyampaikan yang tadi kita ketuk, Ketua Harian di sini bukan Ketua Harian biasa, karena beliau melimpahkan, mengamanatkan semua wewenang-wewenang selayaknya Ketua Umum untuk internal kepada Ibu Titi Soeharto. Artinya apa? Menegaskan tadi yang diarahkan oleh Ketua Wanhor kita, Bapak Laksamana Tejo Edi, yang beliau tadi saya catat baik, meminta kita agar mencek, membenahi partai. Siap Bapak Laksamana, Pak Jenderal, kami akan lakukan itu. Cukup untuk masalah internal partai, tidak harus menunggu sampai inkrah. Internal partai sudah kita juga panggil kemarin legal opinion dari tim hukum kita. Pembenahan partai ini adalah urusan partai internal, maka nanti surat-surat penting yang bersifat membenahi partai, kepengurusan partai jika dipandang perlu, atau membenahi DPW jika dipandang perlu. Yang berteken di sini adalah Ibu Titi Soeharto bersama Sekretaris Jenderal. Kalau dipandang perlu. Itulah kurang lebih kisi-kisi penting yang saya terengah-engah kaget sekaligus gembira. Dengan demikian, setelah kemarin saudara sekalian kita berturut-turut menang dalam proses hukum di Petun, baik di negeri maupun tingginya, kabar gembira tersebut bersambut. Saya ingin laporkan pada Ibu Titi dan Mbak Tejo, sejak kemenangan kita berturut-turut dalam proses hukum ini, ada harapan baru yang berlimpah-limpah. Dan saya melihat, saya memonitor semua grup-grup WA kita, dari DPD, TPD, daerah-daerah kita, DPW, DW se-Indonesia. Kita kemudian mengimpikan
ada momen-momen baru, harapan baru, semangat baru. Rakornas hari ini saudara sekalian, sebagai representasi kita ingin pertemuan nasional untuk menunjukkan adanya semangat baru mengenai masalah ini. Alhamdulillah ternyata Rakornas tersebut tidak hanya ekspresi dari kegembiraan kita menyambut kemenangan yang berturut-turut itu, tapi juga ada esensi tentang amanat Bapak Ketua Umum yang tadi disampaikan langsung oleh Ibu Titi Soeharto, dan saya mengiyakan memang begitu adanya. Dan tadi saudara sekalian juga mengaminin dengan suara bulat, tidak lonjong sedikit pun. Betul? Resmi sebagai Ketua Harian. Sehari-hari secara eksekutif beliau adalah pemimpin kita. Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, kesekjenan, dan siapapun juga DPW sini, kita tegak lurus loyal kepada kepemimpinan Ketua Harian Ibu Titi Soeharto. Tapi saya ulang ya, Pak Tommy Soeharto masih tetap di posisinya sebagai Ketua Umum sampai nanti jika sudah inkrah. Saya dengar usulan DPW se-Indonesia mayoritas demikian. Jika nanti setelah inkrah kemudian mau kita selenggarakan rapat pimpinan nasional atau munas sekalipun, monggo tinggal ketok palu. Saudara sekalian, langkah kita yang berturut-turut menang 2 kali ini, sekarang tinggal 1 langkah lagi, kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita semua sebenarnya tahu, cetho welo-welo, terang benderang, bahwa sebenarnya yang kemarin terjadi itu mengagetkan kita bersama. Partai kita kemarin dicuri secara paksa lewat sebuah proses mekanisme yang jauh dari adab, jauh dari tata krama politik, jauh dari rasa keadilan, jauh dari rasa kepatutan kita sebagai berpolitik dan berdemokrasi. Sangat kasar, politically so rude. Saya tidak mengatakan brutal, sangat kasar. Tetapi hak kita kemudian untuk merebut kembali, saudara sekalian, kepemimpinan partai kepada yang berhak. Manakala ada sebuah kepemimpinan yang dicapai dengan cara yang menghalalkan semuanya yang tidak berkah, dan pasti tidak berkah, dan pasti nanti pada saatnya akan mendapatkan hal yang tidak berkah, dan kita mengetahui itu semua. Semua orang di Republik ini tahu kalau berbicara partai berkarya, ya partainya terah Pak Harto, betul? Seperti juga kita tahu, semua Republik ini tahu, kalau berbicara dengan misalnya partai sebesar PDI Perjuangan, kurang lebih image orang, oh iya partainya terah Bung Karno. Semua orang tahu partai berkarya itu di sini putra putri Pak Harto yang akan memimpin. Ini daya magnetnya. Meskipun tadi Pak Tejo menyampaikan berat sekali kita nggendong nama besar Pak Harto, demikian ya Pak Tejo tadi. Betul, saya mengiyakan. Sebenarnya berat sekali. Terus kalian sekarang ini yang masih nggendong nama Pak Harto kan masih ada juga beberapa rekan kita di partai-partai lain yang lebih besar karena memang duluan berada. Partai yang dulu pernah disapih, dibesarkan oleh Pak Harto. Saya dulu bersama Bu Titi juga siap di sana dulu. Tapi kalau kemudian magnet ini, nama besar ini kita uri-uri, kita dirikan, kita rawat, dan terus menerus kita kampanyekan, kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa ini loh yang terah Pak Harto ini di partai apa? Partai berkarya. Itu magnet. Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum dari berbagai lembaga survei yang kredibel di negeri ini. Setidaknya ada 3 survei yang kredibel di negeri ini yang tidak pernah kita meminta. Ketika rakyat
ditanyakan dalam survei itu, siapa pemimpin yang pernah lahir dan menjadi memimpin negeri ini yang paling besar jasanya dan masih paling dicintai rakyatnya. Kaget saudara sekalian. Apa yang terjadi? Nomor 1 kurang lebih mendekati 30%. Pemimpin yang sangat dihormati sampai hari ini terbesar hampir 30% rata-rata adalah Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Kemudian kita hormat juga nomor 2-nya Bung Karno. Kita hormat juga karena Bapak bangsa juga. Baru kemudian presiden-presiden yang lain itu hanya kurang dari 5%. Itu apa artinya? Artinya ini modal besar, tergantung kepada kita mau atau tidak mau untuk mencitrakan diri sebagai partai yang membawa marwah dan menghormati dan memperjuangkan nama besar Pak Harto. Jika partai ini kemudian dipimpin oleh yang lain, saudara sekalian, cepat atau lambat akan redup, hilang, tenggelam dimakan usia. Karena tidak ada magnet. Lebih baik juga dirikan partai nama lain saja, itu masih nggak apa-apa. Kalau Pak masih menggunakan lambang-lambang berkarya yang semua republik itu tahu, pemerintah kita tahu, rakyat tahu, namanya berkarya itu adalah dipimpin oleh Tra Soeharto. Karena itu kalau kemudian ada orang lain yang dengan menggunakan segala ikhtiar yang ya, kurang lebih kelabu-kelabu itu kemudian merampok atau mencuri itu, tunggu pada saatnya, tinggal waktu saja, pasti akan redup dan tenggelam dimakan usia. Apa yang dijual? Kecuali kalau kemudian mereka ngubah menjadi partai apa? Ya terserah apa misalnya. Dengan demikian saya ingin beritahukan pada seluruh delegasi se-Indonesia, kita berkumpul di sini karena kita punya semangat baru yang tidak ragu-ragu lagi. Kalau kita mau partai ini kita rawat kembali, kita duduk kembali, kita tarik kembali, kita bangun kembali seperti tadi dipidatokan oleh Ibu Titi Soeharto. Kita sudah punya modal besar yang bisa kita rawat. Partai Berkarya ini bisa menjadi partai hebat dan besar di negeri ini. Terpulang kepada kita mau atau tidak mau. Kita sudah punya simbol. Ada 3 kunci ini, saya ingin ulangin. Dari pengalaman saya 17 tahun, 4 periode sebagai di DPR Republik Indonesia dan terakhir sebagai pimpinan Dewan. Ngelontok saya kalau mengenai masalah politik. Kita punya 3 kunci. Dipimpin oleh Trah, Pak Tommy bersama Bu Titi bersama kita. Tinggal nanti kita gerakkan semua ini untuk mencitrakan diri, ini loh partai yang benar-benar membawa Trah. Yang kedua, harus juga dibantu oleh sekjen yang kredibel, yang mempunyai reputasi. Tidak harus saya. Itu harus saya catat ini. Dipimpin oleh sekjen yang mempunyai reputasi dan network nasional yang cukup disegani. Tidak harus PBS. Yang ketiga, didukung juga oleh figur-figur tokoh senior nasional di kalangan Jenderal TNI Purnawirawan yang disegani. Kita punya Pak Tejo dan Pak Yayat dan lain-lain. Pak Tejo mantan Menko Polhukam, Jenderal bintang 4, Laksamana bintang 4. Pak Yayat mantan Kabais, Jenderal Purnawirawan bintang 3 dan sederet lain. Dan kita gembira Pak Tejo dan Pak Yayat, kita berterima kasih Pak, akan sudah sebenarnya berjalan untuk mengumpulkan kembali beberapa senior TNI. 3. Tambah juga beberapa figur tokoh-tokoh nasional yang lain jika bertemu. Jadi kita punya pimpinan dari Trah, punya sekjen, ya itu tidak harus saya ya, punya sekjen yang kurang lebih harus
kredibel, mempunyai reputasi, dihormati, mempunyai jaringan, dan perlu tim yang hebat. Timnya sekarang tertatih-tatih, aduh kadang-kadang nggak karu-karuan, gunting sana gunting ini, gimana ini? Udah biar. Yang ketiga, kita mempunyai figur purnawirawan yang dihormati, karena perlu ini Pak Tejon. Yang keempat, kita perlu figur-figur lain yang kemudian kita akan tarik tokoh-tokoh milenial, para anak-anak aktivis gerakan dan organ-organ yang dekat dengan rakyat, termasuk para habaib, pedagang kaki lima, dan seterusnya yang sekarang lagi dihimpun. Jika kita mau, saudara sekalian, lagi-lagi saya ulangin sebagai Sekretaris Jenderal, kita punya modal awal yang besar yang menjadikan titik balik partai ini bisa kita jadikan partai yang besar, saudara sekalian. Sekarang terpulang kepada kita. Dengan adanya kepemimpinan yang sekarang sehari-hari dipegang oleh Ibu Titi Soeharto, dengan sukacita saya ingin menyampaikan ini adalah kehormatan bagi Rakornas kali ini menyaksikan, dan sekaligus saya meminta kesediaan pada seluruh jajaran partai kita sampai lini terakhir dan para anggota DPRD kita sampai di mana berada, mari mulai hari ini kita hirup udara perjuangan, udara kemenangan, udara kebesaran untuk Partai Berkarya. Terima kasih, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Untuk nambah, habis ini nanti kita break makan siang, dan jangan lupa habis ini nanti ada penjelasan dari tim hukum kita. Tim hukum kita sudah siap, nanti akan menjelaskan, kita bisa tanya jawab. Tim hukum kita kemarin itu bekerja senyap tanpa banyak bicara, tapi hasilnya luar biasa. Terima kasih atas dukungan kita bersama. Insya Allah matahari esok akan kita songsong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, akan break. Oh, sebelum break kalau gitu boleh 1-2 akan menyampaikan, tapi yang berkaitan dengan ini ya Pak ya. Dari singkat saja ini. Terima kasih. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPW Provinsi Lampung. Pertama, ucapan selamat kepada Mbak Titi selaku Ketua Harian, karena beliau juga ratu kita, ratu yang diberi adat Lampung, punya beban Lampung. Selamat Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah banyak minta foto-foto pembangunan. Ini sebagai masukan, mohon dibuat film yang baik Bu. Momen berkarya nanti pada hari ulang tahun seluruh Indonesia harus nobar, nonton bareng film pembangunan. Siap-siap. Baik. Ya, itu jadi bisa terlihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kami mohon untuk sebagai agenda kami dalam rangka konsolidasi dan mengikuti tahap-tahap dari verifikasi, Juklak Junis DPW Pak dikirim. Artinya konsolidasi tingkat ini sampai tanggal berapa. Jadi kami punya daftar atau registrasi kita. Ini yang tadi yang diarahkan oleh Pak Dewan Kehormatan kita. Nah ini. Yang terakhir, tadi Pak Sekjen hanya 4. Saya minta 5. Sukses besarnya berkarya, tambah 1 tuntutan bantuan dana dari pusat ke daerah. Cocok? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, sebentar. Saya persilakan Pak Ketua Kalteng. Sebentar ya, Pak Ketua Kalteng dulu, Pak Ketua dulu. Saudara sekalian, yang terakhir tadi memang betul bahwa Duklok itu menjadi penting. Insya Allah dengan Pak Tommy dan Bu Titi masih bersama kita, insya Allah nanti akan kita pikirkan ke depannya untuk menggerakkan semua. Pak Ketua silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Harian dan Bapak Tejo selaku Dewan Penasehat kita atau Dewan Kehormatan kita. Terima kasih Pak Sekjen. Yang pertama, saya selaku Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan selamat dulu yang pertama kepada Ibu
atas dasar pengukuhan kita pada hari ini. Dan satu hal mungkin kami minta Pak Sekjen, dengan dikukuhkannya Ibu tadi menjadi ketua harian, nanti mohon tertulis ditandatangani oleh semua DPW se-Indonesia pada hari ini maksudnya. Oh iya. Jadi sebagai bukti otentik kita, jadi tidak cukup dengan lisan maksud saya, itu yang pertama. Yang kedua disampaikan oleh teman-teman yang terkait dengan masalah pada banyak putaran film ini, kami sepakat untuk dibagikan disampaikan kepada semua DPW, jika mungkin sampai ke anak-anak ranting kita di bawah kecamatan kita. Karena apa? Karena kader-kader kita ini semua berada di tingkat-tingkat terbawah, di tingkat akar rumput maksudnya, Bung Sekjen. Itu yang pertama. Yang kedua ingin kami sampaikan laporan, Kalimantan Tengah ini mempunyai anggota DPR 3 orang, 3 kabupaten dari 14 kabupaten 1 kota. Dan 2 kabupaten, Kota Rin Barat dan juga Belitung Selatan, sekarang masih dalam sengketa kita. Sengketa ini sudah kita lakukan bersama-sama pada tingkat pitun pertama, pitun kedua, dan saat ini masih dilakukan kasasi. Nah, alhamdulillah yang dikeluarkan yang kemarin kan kemenangan disampaikan Presiden tadi, keputusan pitun 182 dan 115, ini memberikan satu kekuatan bagi kami. Otomatis akan mengalahkan, akan menggugurkan pitun dan tingkat provinsi Kalimantan Tengah maksudnya. Nah, oleh karena itu kami mengajak kembali agar nanti kepada kawan-kawan yang tidak setia, yang tidak mendukung kepada Partai Berkarya ini maksudnya, akan kami lakukan PIW penggantian antara waktu. Dan kami sudah siapkan bahan-bahannya, dan insya Allah akan kami ajukan kepada DPP nanti. Demikian mungkin dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Basuniansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua DPW Kalimantan Tengah. Silakan. Satu lagi nanti dilanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rojali DPD dari Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Teman-teman dari Dewan yang saya hormati, Pak Ibu Ketua Harian, Ibu Siti Ardianti, Pak Sekjen dan para Dewan Pembina, termasuk teman-teman yang ada di sini semuanya. Tolong yang diminta oleh rekan-rekan, video rekaman pidato Ibu Ketua Harian itu sebagai membangun opini. Terus yang kedua, video rekaman Pak Harto itu cikal bakal Partai Berkarya ini akan menjadi besar karena Bapak Muhammad Soeharto orang tahu sepak terjang dia. Sekarang negara dalam keadaan kacau, negara dalam keterpurukan, masyarakat sudah menjerit dengan adanya ini. Jadi saya berpesan dengan teman-teman khususnya di Dewan, saya sendiri sebagai Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu independen tanpa dukungan dari partai. Saya mohon kepada Pak Sekjen, kepada Ketua Harian, bangun opini nelayan. Saya sendiri sebagai Ketua Transportasi Jakarta Kepulauan Seribu yang saat ini sedang saya bina berdasarkan Bapak Mustafa Halim, saya ikut bergabung di Partai Berkarya. Saya menyatakan kebulatan tekad, padahal saya dari partai-partai lain banyak yang meminang saya, Pak. Kenapa saya buat tekad? Saya sudah melihat dengan figur seorang bapak pembangunan ini akan mencuat. Dan ini yang dikatakan Ratu Julumati Ilan Nur adalah Titi Soeharto. Tepuk tangan itu. Boleh. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong semuanya di provinsi diputarkan video klip pidato Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini panitia catat ya bahwa nanti diedarkan kepada seluruhnya. Ini tadi ada anggota DPRD kita mau ya, DPRD. Nanti aja dulu. Oh baik, DPRD. Perwakilan DPRD dulu sebentar. Ya, perwakilan DPRD dulu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Titi, Ketua Dewan Kehormatan Pak Tejo, Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama sekali, nama saya Agustinus Umbusorong dari NTT, dan saya perlu sampaikan melalui forum ini 9 anggota DPRD NTT seluruhnya berada di ruangan ini. Tepuk tangan NTT Sapu Bersih, seluruh anggota DPRD gabung dengan kita. Ini Pak Ketuanya Pak Antonius. Oh iya. Kita berharap sudah bisa masuk di ruangan. Lagi Pak. Oh transit. Baik ya. Enggak orang kita. Saya mohon izin saya lanjut Pak Sekjen. Satu saja pertanyaan kami, bahwa pada saat ini kami ke-9 anggota DPRD NTT itu sudah mendapatkan pengajuan PAW oleh kubu sebelah. Cukup meresahkan. Sebelum tim hukum tentu kita akan dengarkan sebentar, mungkin melalui meja pimpinan sekarang, apa yang harus kami pegang sebagai sikap kami yang telah hadir di ruangan ini. Saya kira itu saja kurang lebih saya kembalikan. Baik, kebetulan tim hukum kita yang juga lawyer cukup andal nanti ke sini habis session ini, nanti dalam kesempatan dialog nanti akan disampaikan lengkap untuk jangan terlalu dikhawatirkan ya. Baik, cukup ya? Cukup. Nanti kita lanjut. Jadi saya pastikan Ibu Titi Soeharto dan juga nanti berkenan Bapak Tejo, nanti pas lagi penjelasan tim hukum maupun nanti giliran tiba laporan daerah masing-masing 3-5 menit, atau kalau diwakilin per zona boleh juga. Ini sudah tentu juga Ibu Titi akan saya dampingi juga untuk mendengarkan terutama juga laporan daerah dari teman-teman semua nanti. Baik, dengan demikian kita isoma dulu, kita istirahat, makan siang sambil sholat. Oh, makan siangnya di sini ya. Kalau gitu makan siang di sini. Nanti kemudian habis makan siang di sini kita sholat dulu. Nanti kita lanjut. Dengan demikian, dengan izin Ibu Titi, kita semua akan saya skors pada session ini dan nanti kita lanjutkan pada session berikutnya. Ya. 1 jam. Oh ya, baik, sampai jam 14. Masuk lagi jam 14.00 ya? Ya. Setuju ya? Baik. Terima kasih, saya skors. Terima kasih Ibu Titi, Pak Tejo. Kita skors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.